Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Ruang Kisah. Nah, kali ini kita kedatangan Halimah Arputri dari mahasiswi UNS jurusan Pendidikan Matematika. Nah, kali ini pagi-pagi sekali kita sudah berada di Stadion Manahan ngobrol sama Mbak Iim, karena kebetulan Mbak Iim ini juga hobi untuk olahraga, jadi kita sekalian olahraga pagi hari ini. Sebelumnya kan kita pernah kenalan, terus kebetulan aku juga mengenalmu tuh sebagai seorang yang nggak banyak bicara, terus banyak melakukan kegiatan itu sendiri kayak gitu. Itu menurut Mbak Im tuh memang dari sononya apa emang Mbak Im tuh men-setting karakter Mbak Im seperti itu? Saya cerita dulu. Mungkin ini pas SMA emang saya tuh terkenalnya tuh kayak gitu, sendiri, penyendiri, terus lebih banyak diamnya, lebih banyak pokoknya nggak interaksi sama yang lain. Tapi mulai semenjak di kuliah ini, ya gara-gara organisasi atau karena saya ada kepinginan untuk sesuatu dan itu membutuhkan skill komunikasi, jadinya saya melatih komunikasi itu lebih banyak interaksi sama yang lain gitu. Jadi yang dulunya itu saya mikir ngobrol itu sia-sia gitu. Tapi sekarang tuh mikirnya ngobrol itu untuk dapat ilmu yang lain gitu loh, untuk dapat pengetahuan yang lain kayak gitu. Nah, jadi kayak orientasi pandangan yang dulu sebelum kuliah sama yang sekarang tuh beda gitu. Jadi kalau sekarang mau dikatakan saya tuh sukanya penyendiri atau yang lain, pokoknya yang kayak gitu, ada kadang-kadang saya masih kayak gitu, tapi sekarang tuh lebih cenderung kayak sukanya ikut yang gerombol, walaupun di gerombolan itu aku lebih seringnya ya kayak pendengarnya mungkin kayak gitu sih. Sekarang mulai terbuka gitu ya, beda gitu. Beda. Sebelumnya tuh pernah merasa bahwa ngobrol itu sia-sia, itu kenapa? Alasannya kenapa, Mbak? Dulu tuh pikirnya gini, soalnya kan ini ya, kalau di asrama tuh obrolannya tuh sama cewek-cewek gitu. Biasanya tuh obrolannya tuh ya mohon maaf, itu kayak kurang esensi, kayak yang dapat pengetahuan yang lebih itu kayak kurang gitu, lebih kayak ngomongin gosip lah, ngomongin yang kurang kurang dapat bisa dipikir lebih matang kayak gitu, kayak cuman hubungan status hubungan pribadi kayak gitu kan, jadi kayak kurang menarik kayak gitu. Kalau dulu tuh obrolannya seputar kayak gitu, sedangkan kalau sekarang tuh kayak ranahnya kan mahasiswa nih, kayak semua tuh kayak berpikirnya itu lebih banyak gitu, lebih luas gitu loh, jadi kayak tertarik untuk ikut interaksi lagi kayak gitu. Mungkin awalnya juga karena itu juga ya itu yang diomongkan itu jadi beda gitu. Tapi berarti waktu di asrama bersikap seperti itu, terus sebelumnya waktu SMP juga kayak gitu nggak? Untuk SMP tuh lebih terkenal ini sih, kalau SMP kan juga ini ya terlalu ya sama sih, mengejar akademik gitu loh. Jadi juga untuk interaksi tuh paling cuman sama teman-teman deket, yang itu tuh kan itu pas SMP tuh kan aku punya temen 4. Nah itu tuh setiap hari itu ngepit ontel gitu loh, dan itu tuh 8 kilo itu PP, jadinya kayak ya udah interaksi tuh sama mereka tuh udah care banget gitu loh, jadinya ya paling banyak ngobrol tuh ya sama mereka gitu. Selain itu ya mungkin ya sama teman sekelas, cuman nggak menyeluruh gitu juga sih. Jadi untuk dulu pas SMP tuh lebih terkenal nggak interaksi banyak orang juga, cuman emang aku tuh terkenal galak, jadi semua orang di teman-temanku tuh kalau nyapa aku tuh takut duluan gitu. Dulu pas SMP, mungkin SMA juga agak ke bawah. Emang kesan galak itu karena apa sih? Tegas atau karena keras, bagaimana? Mungkin dulu tuh gini ya, karena aku disapa itu kayak apa sih nyapa gitu, ketemu ke mau basa-basi kayak gitu istilahnya. Gitu. Dulu tuh mikirnya gitu terus, tapi ternyata ya sekarang tuh ya kayak gitu tuh dibutuhkan gitu. Gitu sih. Kok bisa gitu ya? Maksudnya karena akhirnya dari lingkungan itu bisa mengubah karakter kita. Itu menurut Mbak Im bisa ya? Ternyata. Ya, ternyata bisa. Jadi selalu ada alasan untuk kita merubah karakter gitu kan. Kan kadang orang bilang gini, Mbak, kalau kita udah berkarakter kayak gitu ya udah nggak bisa dirubah gitu. Ada statement kayak gitu.
Terus ada orang yang misalkan nih teman sama lain itu apa ya berbuat kesalahan katakanlah, terus nanti statementnya mesti udah karakternya tuh nggak bisa dirubah. Terus menurutmu gimana Mbak Im? Dari pengalaman hidup yang pernah kamu jalani? Bahkan sekarang pun sebenarnya aku ya mikir kayak gitu, kayaknya biasanya tuh kalau karakter tuh nggak bisa diubah, maksudnya kayak kepribadian kayak itu nggak bisa berubah gitu ya. Tapi ternyata selama aku di kuliah ini kok ya beda sama yang Iim yang dulu gitu loh, rasa beda juga gitu loh. Mungkin sifatku yang dulu sangat tidak menyenangkan baginya orang lain, sekarang itu agak beda gitu loh, agak lebih cair apa gimana gitu. Ternyata ya mungkin itu entah mungkin dari lingkungannya jadi ngaruh juga sih. Nggak tahu ya kenapa kok bisa gitu juga, tapi ternyata aku ya mengalami kayak gitu loh Mbak. Contoh ya, berarti Mbak Imi sebagai contoh bahwa sebenarnya yang menentukan kita, sikap kita itu juga lingkungan kita. Tadi kan di asrama karena lingkungannya itu gitu-gitu aja, jadi membuat kita untuk bersikap ya udah mending lebih baik diam gitu daripada ikut nimbrung tapi nggak banyak manfaat gitu ya. Waktu dulu lebih tertutup terus sekarang lebih terbuka, itu perbedaan apa yang signifikan? Apakah teman-temannya jadi banyak atau pengetahuan jadi banyak atau gimana? Kalau teman-teman sih karena ya lingkunganku ya di Mapala ya, soalnya di Mapala tuh kayak ya juga dituntut untuk banyak teman gitu kan, kayak minjem alat kayak gitu kan juga apa esensinya dari nggak punya alat di Mapalanya secara lengkap tuh esensinya juga bisa minjem ke Mapala dan nambah relasi kayak gitu kan. Jadi ya otomatis di Mapala juga banyak teman gitu loh, nggak hanya dari lingkungan di Brahmanya aja, juga nanti bisa merambah ke yang lain. Jadi untuk teman juga semakin beragam juga gitu loh. Selain yang dulu tuh cuma homogen, orangnya tuh sepemahaman semua, sekarang tuh jadi banyak heterogen dan itu tuh benar-benar banyak pemahaman dan apa ya idealisnya mereka tuh beda-beda gitu. Kan kalau di asrama tuh ya udah pemahaman tuh satu itu semua gitu loh. Pendapatku makanya semua tuh sama pendapatnya kayak gitu. Ya udah jadi sekarang tuh jadi banyak walah pemikir ternyata ada orang yang kayak gini tuh ternyata ada gitu. Sangat jujur saya tuh apa ya? Aku ini Mbak sangat heran gitu loh. Ternyata tuh kayak di luar tuh segini heterogennya gitu loh. Yaitu terus untuk selain teman tadi pengalaman, pengetahuan. Untuk pengetahuan bener-bener ini sih beda banget sama yang dulu tuh tertutup banget, pikiran tuh bener-bener tertutup banget, pokoknya itu ya itu nggak mau digugat gitu, udah karakterku dulu gitu loh. Tapi sekarang tuh kayak bentar, menerima dulu, diproses dulu, oh iya ada benernya kayak gitu juga sih gitu. Pokoknya gitu, jadi lebih beda sih. Untuk pengetahuan tuh apa ya, pemahaman yang dulu tuh saklek itu terus sekarang tuh jadi kayak ya masih fleksibel tapi ya masih ada prinsipnya yang terpegang. Oke. Terus tadi kan sempat bilang kalau cenderung galak kayak gitu, itu juga pengaruh dari lingkungan atau memang pembawaan diri kamu sendiri? Kalau cenderung galak tuh mungkin emang udah bawaan ya dari SD, malah dulu tuh ya dikenalnya tuh ya ratu galak atau gimana gitu loh. Pokoknya sedikit-sedikit tuh marah, terus sedikit-sedikit kalau bener-bener malah tuh bener-bener apa ya, kayak semua tuh takut gitu loh sama aku. Ya udah terus akhirnya kebentuk dari teman-teman tuh itu galak, itu galak. Gitu. Terus dari perbandingan kamu orang yang awalnya tertutup terus sekarang mulai terbuka, itu kamu lebih nyaman di mana sih sebenarnya? Jujur aja. Jujur sih masih ini juga sih belum tahu kan yang terbuka ini kan aku juga baru tahap-tahap awal-awal kayak masih ikut lebih seneng kayak dari yang menjadi lebih ikut seneng berbol walaupun nggak banyak bicara juga di situ, cuman kayak jadi pendengar dulu. Cuman lebih sukanya itu ya ini lebih ke apa sih dampak yang aku terima, maksudnya aku tuh kebentuknya tuh jadi gimana gitu loh. Jangan aku tuh nanti bakal jadi guru, dimana nanti juga menentukan sikapku itu nanti bakal harus bisa menyesuaikan sama karakteristik yang siswaku nanti gitu kan. Jadi kayak ya manfaatnya tuh lebih terasa kalau kamu tuh jadi orang yang terbuka gitu. Maksudnya
dampak ke aku tuh seharusnya aku jadi orang yang lebih terbuka gitu, soalnya bakal ngaruh ke pas aku nanti jadi, maksudnya secara guru yang profesional gitu loh Mbak, maksudnya nggak yang apa saklek itu gitu, mungkin galak atau gimana gitu, enggak, jadi lebih ke fleksibel sama karakteristik siswanya nanti. Jadi aku lebih mikirnya itu apa dampak kalau aku tertutup tuh bakalannya guru jadi guru kayak gimana, kalau terbuka tuh jadi guru kayak gimana gitu. Akhirnya kamu mulai berpikir ke depannya gitu ya. Karena tadi sempat ngomongin karena jurusan kamu kan sekarang kan pendidikan matematika gitu ya. Kita boleh flashback kan dulu waktu itu kamu sempat cerita mau masuk ke apa? Kehutanan ya. Ini beberapa dari teman kita itu yang belum lulus SMA itu ada yang pernah curhat beberapa. Mereka tuh maunya apa, terus orang tua maunya apa. Nah ini termasuk Mbak Im kan juga mengalami seperti itu. Maunya Mbak Im itu waktu itu kehutanan, ya kan? Terus maunya orang tua pendidikan gitu. Terus akhirnya setelah dijalani waktu itu ada pengumuman SNMPTN masuknya pendidikan matematika. Terus akhirnya waktu itu saya juga termasuk orang yang wah ternyata ikut nih arusnya orang tua gitu. Itu menurut Mbak Im gimana sih gejolaknya, terus ceritanya waktu itu gimana coba? Ini sih agak ya aku juga lumayan sudah melupakan itu karena lumayan emosional ya? Emosional bagi saya kan menentukan masa depan banget ya. Dulu tuh kan ini liburan awal sebelum masukin ini loh jurusan ke daftar SNMPTN itu kan ya konsultasi dulu, maksudnya sama orang tua tuh gimana enaknya kayak gitu kan. Sempet udah negosiasi nanti kalau di kehutanan di UGM nanti ngekosnya gini-gini, maksudnya mau di kayak di tahfidz nanti jadi tahfidznya tetap terjaga kayak gitu kan, mau pas di situ kayak gitu. Aku tuh udah searching juga ada kos yang melayani kayak gitu udah searching, terus itu tuh buat alasanku juga gitu Mbak, alasanku buat mengatin aku di kehutanan itu juga bakal tetap menjaga hafalanku gitu kan, walaupun jauh dari orang tua kayak gitu kan. Terus selama pas liburan Desember itu sama tanya-tanya yang narasumber kemarin. Nah aku tuh tanya ya itu, soalnya kan dia di situ kan kenal, maksudnya aku tuh kenal juga karena dia tuh kan teman secabang, maksudnya secabang jadinya kenal gitu loh. Jadi aku kemarin tuh tanya tentang kehutanan tuh dari masnya itu. Nah habis itu kan lumayan nih, maksudnya lumayan nangkep di kehutanan tuh kayak gini, terus tambah dari masnya itu ngasih ada mbak-mbak juga temannya itu dari SMMTA juga di situ. Terus aku juga tanya mbaknya itu udah nih di liburan itu aku udah tanya tentang kehutanan kayak gini. Terus udah kan waktunya tuh ya udah, maksudnya udah terlampau, maksudnya udah masuk. Habis masuk itu mesti mikir-mikir, ibu tuh masih nggak rela nek aku itu di luar Solo. Nggak relanya tuh dengan alasan kayak gini Mbak, ibu ini sudah tua, kesempatan tinggal sama kamu tuh kan ya bisa asrama 3 tahun, kan nek 4 tahun di Jogja baru digawa bojomu, kapan kowe karo aku gitu. Bumbuan ibu ndang meninggal terus piye? Maksudnya kayak ya iso wae iki keinginan terakhir ibu kayak gitu loh. Terus aku ya piye ya Mbak, aku tuh emosional banget iki jenenge ibuku wis ngomong kematian ki aku udah nggak bisa ini gitu loh. Ya udah terus akhirnya ya pun tetap ridhonya ibu. Terus kan selama di ini juga habis itu kan Januari itu kan masuk, maksudnya kan Februari pokoknya pertengahan itu baru daftar ini ya SNM ya kalau nggak salah. Selama Januari itu banyak gejolak juga, jadi konsultasi sama BK, terus tanya-tanya ke teman-teman gitu loh. Terus aku juga ngerasa di kemampuanku tuh di mana toh, maksudnya potensiku untuk bisa berkembang, maksudnya untuk bisa bagus tuh di mana ya gitu. Terus tanya ke BK, hasilnya tuh dari sana tuh juga gak rekomendasikan aku ke kehutanan gitu loh ya. Terus udah terus soalnya kan saya juga cerita nek dari orang tua tuh ke pendidikan ya gitu. Terus ya udah akhirnya banyak gejolak, terus banyak
kayak Allah tuh kayak ngasih kamu tuh nggak bisa di kehutanan gitu. Kamu tuh kayak ngasih dari berbagai sisi itu kayak ngasih tahu kalau aku tuh nggak bisa di kehutanan gitu. Terus akhirnya ya udah toh aku mikir lagi apa ya yang aman. Terus maksudnya yang aman di SNMPTN. Terus aku tuh juga bisa di situ gitu. Bisa menyesuaikan lah ya. Terus di pendidikan aku tuh nilaiku tuh paling mendukung di mana sih gitu kan. Nah dilihat ya rapat tuh ya paling menonjol tuh ya di matematika gitu loh. Terus paling menonjol padahal rata semua. ya paling berdua di situ gitu loh. Di pendidikan. Terus mikir di pendidikan yang jurusannya dari IPA tuh apa aja gitu kan. Aku tuh cuma tahu ya itu cuma yang MIPA gitu loh, maksudnya yang di kayak pendidikan fisika, kimia, biologi, IPA sama matematika kan cuma itu pandanganku tuh cuma itu toh. Di semua ini aku tuh paling gak suka laprak. Apa itu? Latihan praktek. Oh, latihan praktek. Oh, kayak itu kan sedangkan tiga-tiganya itu tuh ada gitu loh. Aku tuh dulu kayak nggak mau berurusan sama lab gitulah istilahnya tuh. Gitu, nggak mau berurusan sama lab. Nah kan jadi tereliminasi yang matematika sama IPA. Nah IPA ini kan aku mandang yang prospek kerjanya cuma di SMP kurang luas. Terus akhirnya ya udahlah matematika dicoba aja. Terus dari guru BK juga di katanya grade-nya di pendidikan matematika di UNS juga tinggi. Jadi kalau kamu mau meletakkan matematika itu di jurusan kedua itu kayak bukan tepatnya gitu. Kan soalnya nih bapak ibu tuh inginnya tuh di PGSD, dorongnya tuh di PGSD biar sama kayak Mas toh, kan Masnya juga di situ. Tapi terus aku dulu tuh kayak gini kan ya pas SMA kan nggak tahu sendiri, aku tertutup. Aku mikirnya aku tuh nggak cocok sama anak-anak gitu loh, nggak cocok banget, pengennya tuh cepat emosi aja gitu pas SMA. Iya terus ya udah terus ya mikirnya dulu tuh kayak gitu. Jadi PGSD ki kayaknya nggak cocok gitu. Jadi ya kalau ridhonya orang tua di PGSD tapi ya ridho di pendidikan, ya udah aku tak ambil yang pertama yang pendidikan matematika dulu baru di PGSD-nya. Oh tapi tetap diambil PGSD-nya itu? Tetap yang kedua. Walaupun ya dulu tuh kan konsultasi sama BK tuh PGSD itu kan linjur kan, jadinya kayak ya diprioritasin ya yang satu jalur dulu. PGSD kan linjur kan bisa wae nggak ke ini nggak ke seleksi gitu kan. Itu pokoknya ya udah terus terimanya di matematika. Akhirnya ambil jalan tengah ya, tetap pendidikan tapi ambil yang lebih gitu ya, yang mungkin aku yang tuh nggak terlalu gitu. Oke. Jadi banyak banyak emosi yang kamu dapat gitu loh saat menentukan itu, pasti kamu bingung banget kan gitu. Ini ada salah satu yang benar-benar dia tuh kayak merasa itu tuh toksik banget buat dia gitu, karena orang tuanya itu sepakat dia itu masuk ke sini sedangkan dia tuh inginnya yang lain gitu loh. Nah ini tuh kamu bisa nggak sih kasih motivasi ke teman-teman ini kan banyak kan yang bentar lagi mau lulus kayak gitu loh. Coba kasih pesan dari pengalamanmu lah. Dari pengalamanku ya, nah dari orang tua tuh ya kasusku kan emang ibuku tuh orangnya gini ya, emosional banget gitu kan. Ya tergantung orang tua sih mbak sebenarnya kan, mungkin ya banyak ya semua ibu tuh paling juga kayak gitu loh, emosionalnya tuh banget gitu kan, apalagi sama anaknya perempuan gitu kan beda gitu kan. Ya mungkin kalau emang masih banyak percekcokan di antara kita saat nulis jurusan, maksudnya ya sama ibu sama keinginan kita sendiri, mungkin solusinya ya tetap komunikasi terus sih. Komunikasi terus juga kan, gimana enaknya jangan ada yang dipendam. Mungkin kayak gini sih, kamu
menjelentrehkan keinginanmu nanti kayak gini tuh plus minusnya apa, keinginan ibumu atau orang tuamu itu kayak gini tuh plus minusnya apa, terus bisalah buat argumen nanti pokoknya kekurangan di keinginanmu itu bisa disolusikan dengan apa kayak gitu. Kayak gitu kan bisa jadi kan jadi terus pemikirannya tahu gitu ya. pemikirannya itu jadi lebih terbuka lagi tentang jurusan yang kamu pengen kayak gitu. Yang jelas itu dikomunikasikan dulu. Kalau dapat titik tengah itu kan lebih sama-sama ridho ya. Yang menjalani juga lebih enak. Yang apa ya? Yang biayai katakanlah. Ya. Yang biayai itu lebih ridho juga gitu. Oke. Mbak Iim, karena tadi apa ya kita sempat menyinggung tentang kesepakatan orang tua dengan dirimu ya, ini masalah tentang apa perkuliahan tadi. Titik yang masih susah untuk diadaptasikan bagi dirimu itu apa? Yang masih susah? Karena kan awalnya kan kamu kehutanan nih, terus akhirnya pindah ke pendidikan. Yang itu emang kontras banget gitu loh keduanya. Nah itu apa yang sampai sekarang masih susah untuk diadaptasikan? Yang paling susah untuk diadaptasikan mungkin ini ya, kehidupan di matematika sendiri itu ternyata dari orang-orangnya itu orang-orangnya itu terkenal sih. Ini kepribadian mereka tuh maksudnya karakteristik orang pendidikan matematika tuh nggak cocok banget sama karakteristik sekarang kayak gitu. Jadi kayak hal yang paling nggak bisa diadaptasikan tuh pertama dari lingkungan teman-teman di pendidikan matematika, terus yang kedua ini dari segi ternyata di matematika tuh nggak seperti bayangan sebelumnya. Soalnya sebelumnya tuh pikirnya ya pelajaran anak SMP SMA yang dipelajari lagi lebih dalam gitu kan. Ternyata tuh bener-bener apa ya yang dipelajari di pendidikan matematika tuh bener-bener juga murni gitu loh, kayak persiapan buat olimpiadenya guru mungkin juga dimasukkan gitu loh Mbak. Jadi kan apa ya lebih sangat-sangat mendalam gitu loh, padahal aku tuh sirnya maunya inginnya itu di pendidikan tuh ya slow aja gitu loh, nggak terus kan matematika nih nggak ada laprak kayak itu kan nggak ada dan tapi tuh bebannya itu ya dia harus latihan soal terus, jadi emang bebannya nggak ada di laprak tapi emang dia banyak harus di latihan soalnya gitu. Apa ya itu sih aku paling nggak bisa adaptasi di teman-temannya sebenarnya itu. Jadi sampai sekarang pun aku juga nggak punya teman dekat di pendidikan matematika tuh, nggak cuman karena temanku di pendidikan matematika tuh ada yang semapala, maksudnya satu organisasi aku di matematika itu ada, jadi aku deket sama dia gitu. Iya. Karena ya bukan karena matematikanya, karena di mapalanya gitu. Emang kalau boleh tahu kebanyakan dari mereka tuh karakternya gimana Mbak? Apa ya Mbak? Karakternya tuh kurang ya, mungkin bagi mereka yang ikut HMP tuh mereka saling care gitu, maksudnya saling sama-sama apa ya sefrekuensi gitu lah. Dan sedangkan aku sama mereka tuh nggak bisa sefrekuensi gitu loh, pemikiranku sama pemikiran mereka tuh banyak yang beda gitu loh dalam hal apa ya kayak menyikapi sesuatu tuh beda gitu loh ya. Aku tuh jadi ngerasa nggak sefrekuensi sama mereka, jadi kayak kok gini sih teman-temanku kayak gini semua gitu. Terus jadi aku nggak bisa beradaptasi sama mereka yang kayak gitu. Jadi sampai sekarang tuh keperluanku komunikasi sama mereka tuh ya cuma sebatas kuliah untuk hal emosional kayak gitu. Nggak sepaham sama kamu tuh yang bagian apa maksudnya? Ya yang ini dalam apa ya, aku tuh merasa gak sefrekuensi nih sama mereka, makanya pembahasan apa, makanya aku kan interestnya tuh beda sama mereka gitu loh. Mereka tuh terfokus banget sama kuliahnya, terus kalau masalah hal organisasi ya mereka tuh candaannya di HMP-nya gitu loh. Sedangkan aku kan gak ikut kayak gitu dan aku tuh gak tahu apa kulturnya mereka tuh kayak gimana gitu. Aku ya di bapak aku kayak gini, jadi kayak gak sefrekuensi gitu loh sama mereka. Itu pokoknya. Padahal sebenarnya kan kamu dulu kan juga orangnya yang saklek kayak gitu kan, akademis banget kan.
berarti kan kamu juga tahu dong posisi mereka saat itu. Maksudnya saat ini tuh kamu pernah mengalami saat itu gitu loh. benar iya. Nah itu sebenarnya tuh apa, orang yang ngejar akademis tuh emang cenderungnya gitu ya, nggak sosial kayak gitu ya, nggak mudah, nggak gampang komunikasi kayak gitu. Itu emang Sosialnya. bawaan apa emang disetting gitu sih biar gak ganggu lah atau biar gimana gitu? Mungkin bahwa kita Kamu sendiri lah, kamu sendiri. mendukung di ininya mereka, maksudnya mendukung di akademiknya mereka. Maksudnya aku dulu kan merasa sendiri tuh lebih optimal dalam hal apa ya, akademik gitu kan jadinya. Mungkin mereka juga mikirnya tuh orientasinya akademik tak gitu loh. Nah aku sekarang kan kayak ya akademik ya, tapi ya yang lain aku pengen dapet yang lain gitu, ilmu yang lain gitu daripada cuma di kuliah tok. Jadi kan ya di lapangan banyak aplikasinya, maksudnya banyak ilmu yang nggak didapat di matematika gitu loh Mbak. Jadi ya pokoknya beda lah. Ya ilmiah tuh. Akhirnya tuh kadang tuh gini kan, Mbak Im kan waktu SMP SMA kan pernah menjadi orang yang akhirnya ngajarnya tuh akademik gitu, sosialnya nanti. Nah sekarang waktu di perkuliahan kamu nemu orang-orang yang kayak gitu dan akhirnya kamu mulai terbuka. Kadang tuh kita melihat diri sendiri tuh susah ya. Iya betul. Merasakan oh aku tuh dulu kayak gitu, tapi sekarang kita melihat orang lain tuh lebih gampang, ya nggak sih Mbak? Nah kayak gitu. Terus ini terakhir Mbak, apa namanya, dari sekian apa ya, pengalaman emosional yang pernah kamu rasakan nih dari SMP, SMA, kuliah kayak gitu, pasti ada perkembangan ya Mbak ya, ada perubahan dan ada perkembangan. Nah kalau tadi sempat menyinggung tentang prinsip nih, prinsip utama yang ditanamkan Mbak Iim dalam hidupnya Mbak Iim itu apa? Prinsip yang kamu pegang? Prinsip dalam hal agama apa dalam hal apa? Ya dalam hal agama, ya dalam hal duniawi, akhirat dan duniawi lah. Prinsipnya apa kalau boleh tahu? Kalau dalam hal duniawi sekarang tuh lebih mengejar ke ini kualitas diri buat nanti bisa bermanfaat saat terjun di masyarakat. Itu sekarang seharusnya juga udah mikir, seharusnya aku tuh bisa bermanfaat gitu loh. Apa yang aku lakukan tuh ya kedepannya bisa bermanfaat sama orang lain gitu. Untuk prinsip yang sekarang tuh itu pokoknya apa yang aku lakukan tuh seharusnya bisa bermanfaat sama yang manusia atau sama makhluk yang lain gitu. Kalau untuk prinsip akhirat tuh mungkin ini sih, kan di lain sisi di tadi yang duniawi, maksudnya aku ingin bermanfaat itu kan juga termasuk di khairun nas yang paling nas itu, maksudnya itu juga dalam hal beribadah gitu loh. Jadi ya konteksnya di prinsip duniawi ya basicnya tuh di prinsip akhirat. Aku juga pokoknya ingin ibadah itu yang tidak hanya dirasakan sendiri, maksudnya tidak hanya impactnya itu, pahalanya itu bakal sendiri, maksudnya kayak impactnya yang aku lakukan itu loh, ibadah yang aku lakukan itu loh, itu nggak cuma buat aku sendiri, bisa ke yang lain gitu. Kayak ya yang itu tadi manfaat ke orang lain kan banyak gitu loh. Itu sih kayak sekarang tuh pandanganku baru itu sih. Sikap kita, karakter kita itu kan terbentuk dari banyak latar belakang. Nah salah satunya itu kan keluarga. Nah apakah dengan sikap yang kayak gini itu pengaruh dari kamu itu kan punya kakak 2 cowok semua kan, dan kamu anak terakhir nih, apa itu pengaruh dari situ atau terbentuk dari apa? Mungkin kan teman-teman banyak yang kurang tahu kan, kadang tuh kita tuh disalahkan dengan sikap yang kayak gini, tapi kita tuh nggak sadar karena memang udah terbentuk dari keluarga emang kayak gini gitu loh. Nah kamu sendiri kan tadi kelihatan agak lebih maskulin gitu ya, agak tomboy gitu. Nah itu apakah dari pengaruh keluarga atau memang seiring berjalannya waktu akhirnya aku memilih sikap seperti ini gitu Mbak? Mungkin dulu pas dulu tuh mulai agak bersifat kayak gini tuh mungkin ya mulai SD kayaknya. Soalnya pas waktu TK kayak gitu tuh masih manut sama ibu, ada serba pink kayak gitu tuh masih manut gitu. Bahkan aku tuh suka gitu. Terus mulai SD tuh beda sih. Soalnya ya pas teman main kecil kan cuma teman masku sama tangga-tanggaku, dan kalau masku tuh ya aku tuh selalu gini loh, apa yang dilakukan masku tuh aku juga ikut gitu. Oh gitu. Akhirnya tuh kayak terbentuk, jadi figurnya itu masuk ya. Jadi tuh kayak
apa ya, apa-apa yang disukai masku tuh aku jadi suka gitu. Kayak masku tuh suka Manchester United tuh. Ya aku tuh dulu SD SMP tuh ya seperti itu aja, gara-gara masku tuh suka itu gitu. Terus masku suka nonton bola, suka PS-an, aku juga nonton dulu terus jadi suka gitu. Jadi apa yang dilakukan masku tuh aku juga seneng apa yang dilakukan masku. Dulu tuh gitu awalnya, terus lama-lama kan kayak bentuk apa ya, sebenarnya naik lingkungan kan tetap cewek-cewek terus, maksudnya teman-teman tuh maksudnya di SD pun dombelan ya cewek-cewek, di SMP pun dombelan ya cewek-cewek, tapi karena ya itu yang aku tuh suka niru masku, akhirnya ya walaupun aku tahu teman-temanku tuh sangat feminim, tapi aku tuh gak pengaruh sama mereka gitu. Karena ya figurku itu adalah mas. Jadi apa ya dilakukan masku tuh aku Emang suka gitu. Kamu jarak berapa tahun? 5 Kalau misalkan kamu setengah. tapi lumayan ya, berarti kamu kelas 1, mas kelas 6. Aku kelas 1 masku metu. Iya, jauh dong. Maksudnya nggak kayak kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya kayaknya bareng. Jadi emang maksudnya udah mulai dewasa gitu ya. Cuman kamu niru-niru aja gitu. Lebih ke mas yang pertama apa ya mas yang kedua? Yang kedua. Kalau yang pertama? Ya kan, yang pertama itu soalnya apa ya? Dia temperamen galak dia. Terus yang kedua dia jarang di rumah. Kalau dulu kan masnya nggak bisa asrama, terus kan di Jogja, jadi jarang di rumah. Jadi intensitasnya lebih ke mas kedua. Tapi mulai mas yang pertama tuh nikah tuh sekarang udah beda, terkontrol sama ininya kan, sama iparku. Jadinya apa emosionalnya yang gini banget itu udah hilang sama sekali. Aku tuh dulu takut banget loh sama masku yang pertama. Wah, masku yang kedua pun juga takut sama dia. Karena udah sakinah kan. Sekarang tuh beda banget, hubungan kita tuh beda banget gitu loh. Jarang ketemu, terus jaraknya juga agak lama. Berapa tahun? 10 tahun. Mantap. 10 tahun pas kamu udah mulai besar, mas pergi. Iya, jarang ketemu. Kehilangan sosok. Ya, kehilangan sosok. Tapi malah sekarang tuh dekat, soalnya itu ada Mbak Ipar itu yang menyatukan kita. Kamu akrab sama Mbak Ipar? Hah? Akrab sama Ipar? Akrab banget. Alhamdulillah. Soalnya mbaknya itu juga care soalnya. Maksudnya, walaupun bukan dari ini ya, basic keluarganya tuh atau bukan dari ini loh, apa kulturnya bukan religius. Mbaknya tuh kan emang dari umum banget. Tapi emang dia tuh bisa apa ya? Care banget dengan aku gitu loh mbak. Kayak emas di dunia aku tuh gampang banget gitu. Gitu sih, Pentingnya soalnya. komunikasi. Tapi munculnya Mbak Ipar tuh kapan? Munculnya Mbak Ipar. Ya itu sebelum nikah. SMP. Enggak, SMA. Oh, SMA? 10 kayak. 2017 lah kan. SMA. Baru SMA? Berarti baru-baru ini dong? Iya, baru-baru tahun-tahun terakhir ini deket sama masku yang pertama tuh gara-gara mbaknya itu. Sebelumnya tuh ya Allah aku takut banget. Sumpah masku yang pertama tuh takut banget. Oke. Jadi ya figurku yang pertama ya masku Ya gitu. Soalnya kan ya apa-apa tuh ibuku minta tolongnya ke masku yang kedua gitu. Apa-apa adik gitu kan masku yang kedua gini. Sampai sekarang. Iya, tahu sendiri kan casnya juga gimana. Tai sumbing malah harus kawal. Mas itu saking mungkin sekarang udah besar gitu, tapi tetap terbawa karena udah terlatih beberapa tahun. Ibu itu yang masku itu gini mbak, apa mikir banget perasaan ibuku. Jadi aku tuh selalu dinasihati mikir perasaan ibu kayak gitu. Aku tuh soalnya orangnya ngeyelan, masku orangnya penurut. Jadinya ya aku kan dipaksa sama masku tuh bikin dulu tengah ibu Untuk disadarkan gitu sebenarnya tuh. Adik bontot. Oke, jadi memang sebenarnya kita punya karakter, punya sikap, punya seperti ini tuh karena kita melihat figur gitu ya. Siapapun kita pasti melihat figur dan akhirnya membentuk kita gitu. Karena kita kan hidupnya itu kan duplikasi ya, menduplikasi dan kita akan mencari informasi orang-orang yang kita lihat gitu. Bahkan saya sendiri juga kenapa saya jadi begini karena saya melihat banyak orang gitu kan, termasuk melihat yang ada di TV, melihat ada yang di YouTube gitu kan, membentuk kita gitu. Nah, apalagi keluarga gitu kan. Tapi kalau saya sendiri kan ya anak pertama, figur saya jadi dari orang lain gitu. Saya nggak punya figur, kalaupun sama orang tua kan tetap apa ya, kalau orang tua itu karena jarak jauh ya, jadi menentukan kita tuh
sih saya kayak orang tua susah gitu loh, dari kecil terus menirukan orang tua kan susah. Nah waktu besar kayak gini jadi saya udah terbiasa sama orang lain gitu, sama temen-temen gitu. Jadi kan sikap kita itu memang tergantung lingkungan kita gitu kan, tergantung figur kita. Oke, terima kasih Mbak Iim atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi kisah di ruang kisah ini. Lari. Ya, di sini kita lari. Oke, terima kasih Mbak Iim sekali lagi, dan dari saya cukup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.